manfaat sedekah yang pertama adalah dapat menghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Albani dalam Sahih At-Targhib halaman 614. Diampuninya dosa karena sedekah tentu juga harus dibarengi dengan taubat. Ya, sedekah atau enggak taubat salah. Ya. Jadi beriringan. Kemudian yang kedua adalah sedekah itu mendapatkan syafaat. Ya. Orang yang bersedekah akan mendapatkan syafaat atau naungan di hari akhir. Ya. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika itu tidak ada naungan selain dari naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat dari sedekah itu adalah memberikan keberkahan pada harta. Ya. Jika dihitung secara matematis, mungkin mengeluarkan sedekah itu seakan-akan hartanya berkurang. Namun tidak berlaku dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Ya, hadis riwayat Muslim. Sebagai salah satu manfaat sedekah, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama, yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya. Termasuk sedekah itu insya Allah salah satu cara menghindarkan diri dari bahaya. Kemudian yang keempat adalah manfaat bersedekah itu menjadi bukti keimanan kita. Bukti keimananmu dengan bersedekah, gampangan yang bukan. Manfaat bersedekah bukan hanya akan dirasakan oleh penerima, tapi orang yang bersedekah pun merasakannya. Sebab sedekah bisa menjadi amalan yang menunjukkan rasa syukur bagi seorang. Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Ya, bukti apa? Bukti keimanan kita. Ini hadis riwayat Muslim. Ada beberapa penjelasan mengenai ini. Salah satunya dari Imam An-Nawawi yang menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imani, yaitu kebenaran imannya. Ya. Kemudian yang kelima, manfaat dari sedekah itu adalah mencegah pedagang berbuat maksiat. Nah, itu terutama pedagang ya. Jadi mencegah pedagang berbuat maksiat karena niku apa? Pedagang niku godaan banyak. Ya. Godaan untuk mengurangi timbangan, godaan untuk berbohong terhadap kondisi barang dan lain sebagainya. Ya. Jadi berdagang itu sebenarnya bukan hanya proses jual beli ini pun, ya, tapi harus ada sedekah yang dikeluarkan. Selain itu menambah perasaan lega karena apa? Karena telah berbagi dengan yang lain. Ya. Dan ini juga dicontohkan Rasulullah SAW. Mencegah berdagang berbuat maksiat adalah salah satu dari manfaat sedekah yang bisa dirasakan. Jadi Rasulullah bersabda, wahai para pedagang,
Ya. Sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Nah, niki. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Masya Allah. Jadi wahai pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Oke, misalnya panjenengan angsal jual beli, waduh aku mari tutul omah barine akeh lah, masa sedekah. Kemarin tutul emas-emasan barine akeh, sedekah. Oke, habis jual sawah dapat banyak sedekah. Oke, habis berdagang, jual beras, jual baju dan lain sebagainya, sedekah. Maka hiasilah jual beli kalian dengan bersedekah. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 1208 ya. Ia berkata hasan, hadis ini hasan sahih. Kemudian yang keenam, manfaat dari bersedekah itu adalah merasakan kebahagiaan, lego. Ya, merasakan kebahagiaan. Ya. Jadi wonten kisah nih, wonten ibu-ibu yang kehilangan kerabatnya semuanya, bojone anak entek kabeh, sehingga dia merasakan kebingungan, merasakan kegelisahan, merasakan tidak ada teman sama sekali, seakan-akan dunia ini terhimpit. Suatu saat dia keluar dari rumahnya, entah berjalan kemana, dan ketika pulang niku wonten satu kucing yang mengikuti dia. Melok nang omahe. Akhirnya setelah itu kucing ketika ikut tidak dijarne, tidak dibiarkan. Akhirnya dikasih makan sambil senyum dia. Nah, artinya ketika dia ngasih makanan kucing bisa tersenyum, artinya menemukan kebahagiaan di situ. Awalnya cemberut mawon, bayangkan tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada saudara yang lainnya, sendirian, cemberut mawon. Tapi ketika kucing itu tadi mengikuti ke rumahnya dan dia memberikan makan dengan senyuman, jadi seakan-akan ada yang lega. Nah, akhirnya dia setelah itu melakukan bakti sosial dan mendirikan lembaga sosial, Masya Allah. Sehingga kehidupannya senang ketika berbagi di ruang. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan yang artinya perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Ya. Orang yang bersedekah dikarenakan sedekahnya ia bisa merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Jadi tiang singkang pelit niku seakan-akan damel gawe baju besi. Baju besi ini kan tak sembarangan kena panas, melok panas kulitnya meloncot, gitu, membekas. Mau buka wangel, itu tiang pelit. Sedangkan yang bersedekah walaupun pakai baju besi itu terasa longgar, terasa nyaman, terasa enak. Karena itu bedanya pun. Okay. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang bersedekah itu pahala yang terus berkembang. Okay. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Contohnya gampang nih, dengan sedekah bibit rambutan disalam oleh tiangnya niku dikembangkan lagi, dibelanjakan lagi dan lain sebagainya. Buah-buahannya dibuat sedekah ke masjid oleh orangnya, panjenengan ikut dapat pahalanya bisa, jadi berkembang terus. Ya, sampai dikatakan di sini sampai sebesar gunung Uhud. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya.
Jadi buat bibit yang banyak disedekahkan, insya Allah pahalanya terus kata. Kemudian yang 8 adalah manfaat dari sedekah itu amalan yang tak terputus. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, anak yang soleh yang memohonkan ampunan untuknya atau orang tuanya, dan ilmu yang berguna setelahnya. Jadi walaupun kecil itu bersedekah menjadi amalan yang tak terputus. Kemudian yang ke-8 adalah, yang ke-9 adalah manfaat dari sedekah itu membuka pintu rizki. Sampai Rasulullah bersabda, turunkanlah atau datangkanlah rizkimu dengan mengeluarkan sedekah. Jadi kok sering sedekah, kok sering sedekah, terutama pagi hari setelah subuh. Nih subuh sih akan turun diwan. Insyaallah wonten tamu. Saya saged transfer. Sampun saya transfer. Nah, masih turun si masuk ke sedekah. Ngoten nggih. Jadi ngoten. Yang ke-10 adalah manfaat dari sedekah itu terhindar dari bahaya. Misalnya pun kita mau bepergian, waduh, supaya panjenengan tenang dan lain sebagainya, titip ke tonggone sing kirang mampu, ini tak titipi uang, tak titip makanan, makan doakan saya mau berangkat selamat dan sebagainya. Jadi ngoten. Ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, bersegeralah untuk bersedekah karena musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Nih. Nah, kemudian yang ke-11 niki dapat memperpanjang usia, masya Allah. Jadi sedekah itu sangat memperpanjang usia. Ya Allah, paringi kula umur 100 tahun lebih. Urung mboten, Bu? Mboten, Bu. Ya Allah. Terlalu lama. Oh, terlalu lama ya kesuwen ya. Pengen cepet masuk surga jenengan berarti nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih. Ya. Jadi sedekah juga dipercaya dapat memperpanjang usia seseorang. Nggih. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah, ya. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Jadi sakit menghindarkan dari su'ul khotimah. Yang ke-12 adalah sedekah itu melipat gandakan pahala. Okay. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 261. Yang terakhir adalah yang ke-13, sedekah itu mencegah kematian yang jelek. Mencegah kematian yang jelek. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan sungguh bersedekah itu mencegah kematian. Sungguh bersedekah itu mencegah kematian yang jelek, mencegah balak, sampai penggemar maksiat pun terjaga dari balak karena rajin bersedekah. Menghapus dosa, menjaga harta, mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin dan baik sangka kepada Allah. Ya. Ini adalah salah satu dari banyaknya manfaat bersedekah. Mugi-mugi kita diberikan kelapangan, keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersedekah.